Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan video pembelajaran tentang analisis risiko finansial di usaha Madari Store. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rizky Daman Telombanua. Saya Reginawati Stompul. Saya Syafika. Saya Nikes Tindaon. Dan saya Rizky Ramadan. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari usaha Madari Store itu didirikan pada tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan transaksi digital yang semakin meningkat. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan jasa yang menyediakan layanan konversi cryptocurrency, baik eceran maupun borongan, serta konversi PayPal dan kripto ke rupiah. Selain itu, Madari Store juga menawarkan perusahaan Telkomsel, Tri, dan rekening bersama atau Rekber untuk transaksi yang aman dan terpercaya melalui platform Facebook, WhatsApp, dan juga Telegram. Dengan fokus pada kemudahan dan keamanan, Madari Store terus berkembang sebagai solusi lengkap bagi pengguna yang membutuhkan layanan terkait cryptocurrency dan juga transaksi digital. Karakteristik dari Madari Store adalah yang pertama, fleksibilitas layanan. Jadi Madari Store ini menyediakan berbagai layanan transaksi digital mulai dari konversi cryptocurrency, konversi PayPal ke rupiah, hingga pulsa dan juga rekening bersama atau Rekber. Itu dapat diakses melalui platform populer seperti Facebook, WhatsApp, dan juga Telegram. Yang kedua yaitu fokus pada cryptocurrency. Perusahaan ini memiliki spesialisasi dalam jual beli cryptocurrency, baik dalam skala besar, eceran, maupun borongan, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang ketiga itu keamanan transaksi. Madari Store mengutamakan keamanan dan juga kenyamanan pelanggan dengan menyediakan layanan rekening bersama atau Rekber. Ini untuk meminimalkan risiko dalam setiap transaksi. Keempat yaitu pelayanan cepat dan responsif. Itu dengan menggunakan platform digital yang mudah diakses, Madari Store menawarkan pelayanan yang cepat, responsif, dan ramah, serta mendukung transaksi yang lancar dan efisien. Kelima, terpercaya dan berpengalaman. Jadi sejak beroperasi dari tahun 2019, Madari Store ini telah membangun reputasi sebagai penyedia layanan konversi cryptocurrency yang terpercaya dan profesional. Itu didukung oleh jaringan pelanggan yang sangat luas. Dan yang terakhir yaitu fokus pada kepuasan pelanggan. Madari Store ini selalu berupaya memberikan pengalaman terbaik dengan menyesuaikan layanan mereka berdasarkan keinginan dari pelanggan tersebut. Adapun yang menjadi visi dan misi dari Madari Store adalah yang pertama dari visi menjadi penyedia layanan transaksi digital terpercaya dan terdepan dalam solusi konversi cryptocurrency serta kebutuhan transaksi keuangan modern di Indonesia. Dan untuk misinya itu yang pertama menyediakan layanan konversi cryptocurrency yang aman, cepat, dan transparan untuk semua pelanggan. Kedua, memberikan kemudahan dalam transaksi digital dengan berbagai pilihan layanan, termasuk pulsa, konversi PayPal, dan rekening bersama atau Rekber. Yang ketiga itu terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Keempat, membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang profesional, ramah, dan juga responsif. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan ekosistem transaksi digital yang aman dan efisien bagi pengguna di berbagai lapisan masyarakat. Risiko finansial yang pertama itu fluktuasi nilai cryptocurrency. Yang menjadi sasarannya yaitu yang pertama meningkatkan pengelolaan risiko fluktuasi, yaitu dengan mengimplementasikan strategi hedging untuk melindungi nilai aset digital, serta penetapan batas toleransi kerugian untuk setiap transaksi yang dilakukan. Yang kedua itu memperkuat likuiditas perusahaan. Itu dilakukan dengan diversifikasi aset, yaitu dengan mengalokasikan sebagian dana ke aset yang lebih stabil. Contohnya itu seperti mata uang fiat atau juga investasi likuid lainnya, serta menyediakan cadangan kas. Dan yang terakhir itu meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi, yaitu dengan mengembangkan dan juga menerapkan teknologi otomatis dalam proses transaksi untuk mempercepat penyelesaian dari setiap transaksi itu. Selanjutnya itu apa yang mungkin terjadi jika risiko fluktuasi nilai cryptocurrency ini terus berlanjut. Yang pertama itu kerugian finansial yang signifikan. Yang kedua, gangguan arus kas. Dan yang terakhir yaitu kehilangan kepercayaan pelanggan. Penyebab terjadinya fluktuasi nilai cryptocurrency yang pertama itu sentimen pasar global. Harga cryptocurrency sangat dipengaruhi oleh persepsi dan juga sentimen pasar secara global. Misalnya itu ada berita tentang regulasi baru ataupun perubahan kebijakan dari pemerintah, itu akan sangat mempengaruhi harga dari cryptocurrency. Yang kedua itu peristiwa ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi juga seperti resesi global atau krisis keuangan, itu juga dapat mempengaruhi nilai dari cryptocurrency. Dan yang terakhir itu permintaan dan penawaran. Harga cryptocurrency ini juga sangat bergantung pada dinamika permintaan dan juga penawaran di pasar.
Jika ada lonjakan permintaan dari investor baru, maka harga cryptocurrency akan bisa naik, dan begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya itu kapan terjadinya fluktuasi nilai cryptocurrency. Yang pertama itu selama periode volatilitas pasar yang tinggi. Risiko ini paling mungkin terjadi itu saat pasar cryptocurrency itu sangat sedang tidak stabil. Yang kedua itu setelah pengumuman kebijakan pemerintah. Nah, risiko ini biasanya itu terjadi sesaat setelah adanya pengumuman penting dari pemerintahan terkait regulasi cryptocurrency, misalnya pajak. Yang ketiga itu saat terjadinya perubahan sentimen investor. Risiko ini dapat muncul ketika investor cryptocurrency itu mendadak berubah, misalnya jika ada laporan negatif tentang keamanan atau masa depan cryptocurrency. Deskripsi konsekuensi dari risiko fluktuasi nilai cryptocurrency. Yang pertama itu kerugian finansial. Penurunan tajam dalam nilai cryptocurrency itu dapat menyebabkan Madari Store mengalami kerugian finansial yang besar. Jika perusahaan memegang cryptocurrency dalam jumlah besar dan tiba-tiba harga kripto itu turun, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang lumayan besar. Yang kedua itu kehilangan kepercayaan pelanggan. Pelanggan yang mungkin merasa dirugikan karena fluktuasi nilai cryptocurrency, mungkin jika sedang mengalami konversi, tiba-tiba harga turun, mungkin kepercayaan terhadap layanan Madari Store itu akan mulai menurun. Hal dapat merusak reputasi dari usaha Madari Store. Dan yang terakhir itu gangguan arus kas. Fluktuasi harga cryptocurrency itu juga dapat mengganggu arus kas usaha. Itu karena jika aset digital itu tadi belum sempat dikonversi dan tiba-tiba turun tajam, maka akan mengganggu arus kas dari perusahaan itu sendiri. Tingkat konsekuensi atau dampak itu tinggi, tingkat kemungkinan terjadi itu juga tinggi, jadi level risikonya itu termasuk dalam tinggi. Dan tingkat prioritasnya juga tinggi, dan sedangkan pengelolaan risiko itu termasuk dalam pengurangan risiko. Tindakan penanganan risiko yang dapat dilakukan yaitu yang pertama hedging cryptocurrency, yaitu dengan cara implementasi strategi hedging menggunakan instrumen derivatif seperti futures atau opsi untuk mengunci harga cryptocurrency. Itu juga dapat melindungi diri dari penurunan harga yang merugikan. Yang kedua itu diversifikasi aset. Itu tindakannya itu diversifikasi aset dengan cara mengalokasikan sebagian dana ke aset yang lebih stabil, seperti mata uang fiat, misalnya rupiah, atau investasi yang liquid. Dan yang terakhir itu pembatasan nilai transaksi, yaitu dengan cara menerapkan batas toleransi kerugian dengan menetapkan nilai maksimum transaksi dalam cryptocurrency untuk mengurangi exposure terhadap perubahan harga yang mendadak. Risiko finansial yang ketiga yaitu likuiditas yang tidak stabil. Adapun sasaran dari risiko ini yang pertama, peningkatan cadangan kas. Peningkatan cadangan kas ini berarti perusahaan memastikan bahwa ada sejumlah dana likuid yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha. Menurut Gitman dan Suter, cadangan kas yang memadai merupakan salah satu bentuk manajemen kas yang baik dalam menjaga likuiditas perusahaan. Ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari masalah yang timbul dari arus kas yang tidak memadai. Yang kedua, implementasi strategi hedging. Hedging adalah strategi yang digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko perubahan nilai atau mata uang. Menurut Body, Ken, dan Marcos, hedging adalah tindakan penting dalam pengelolaan risiko pasar yang dapat mengurangi exposure perusahaan terhadap pergerakan harga, sehingga arus kas stabil. Yang ketiga, peningkatan proses pengelolaan risiko. Proses pengelolaan risiko yang dilakukan dengan pembuatan sistem yang lebih baik untuk mendeteksi, menilai, dan mengelola risiko yang berhubungan dengan likuiditas, seperti pengembangan sistem hal yang mungkin terjadi akibat likuiditas yang tidak stabil. 1. Kesulitan memenuhi kewajiban keuangan. Usaha dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang dapat mengganggu operasional usaha serta menciptakan ketidakstabilan dalam usaha. 2. Penundaan atau pembatasan transaksi. Ketidakstabilan likuiditas dapat memaksa perusahaan untuk menunda atau membatasi jumlah transaksi yang dapat diproses saat cadangan likuid tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan hilangnya kepercayaan. 3. Kehilangan kepercayaan pelanggan. Jika likuiditas yang tidak stabil menyebabkan gangguan dalam layanan atau transaksi, pelanggan dapat kehilangan kepercayaan yang dapat berdampak negatif pada reputasi dan jumlah pelanggan di masa depan.
Selanjutnya penyebab terjadinya. Yang pertama itu fluktuasi harga cryptocurrency. Nilai cryptocurrency yang volatil dapat turun mendadak sebelum aset dikonversi ke mata uang, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Dua, permintaan konversi yang tinggi. Permintaan konversi yang tinggi dalam waktu singkat dapat melebihi cadangan likuid yang tersedia, menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan pemerintah. Perubahan regulasi dapat memengaruhi legalitas dan kelancaran operasional yang dapat berdampak pada likuiditas perusahaan. Jadi kapan terjadinya risiko tersebut? Yang pertama, saat volatilitas di pasar tinggi. Hal ini dapat terjadi saat ada pengumuman besar terkait regulasi atau perubahan ekonomi yang signifikan, sehingga memicu fluktuasi harga yang tajam. Dua, lonjakan permintaan konversi. Misalnya saat harga cryptocurrency mulai turun, perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi permintaan, mengakibatkan kesulitan likuiditas. Yang ketiga, krisis ekonomi atau keuangan. Situasi krisis dapat menyebabkan ketidakpastian yang tinggi, yang berdampak pada nilai aset serta kemampuan usaha untuk mengonversi aset menjadi uang tunai. Selanjutnya, deskripsi konsekuensi risiko. Yang pertama, kesulitan memenuhi kewajiban keuangan. Ketidakstabilan likuiditas dapat menyebabkan perusahaan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan, seperti pembayaran konversi kepada pelanggan yang dapat mengganggu operasional serta kerugian finansial. Yang kedua, penundaan atau pembatasan transaksi. Perusahaan dapat terpaksa menunda atau membatasi jumlah transaksi yang dapat diproses jika cadangan likuidnya itu tidak cukup. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan berpotensi mengurangi kepercayaan pelanggan yang berdampak pada finansial usaha. Yang ketiga, peningkatan biaya pendanaan. Untuk menutupi kekurangan likuiditas, perusahaan harus mencari pendanaan tambahan melalui pinjaman atau penjualan aset dengan cepat. Pendanaan ini biasanya datang dengan biaya yang tinggi, baik dalam bentuk bunga. Selanjutnya adalah tingkat konsekuensi. Tingkat kemungkinan serta level risiko dari risiko likuiditas yang tidak stabil adalah tinggi, sehingga tingkat prioritas risiko ini adalah tinggi. Dan untuk pengelolaan risikonya adalah pengendalian risiko. Tindakan penanganan risiko untuk risiko likuiditas yang tidak stabil. Pertama, meningkatkan pengelolaan arus kas dengan cara membuat laporan arus kas yang lebih sering dan rinci, mengurangi piutang yang tertunda dengan mempercepat pembayaran dari pelanggan, menunda pengeluaran yang tidak mendesak untuk menjaga keseimbangan likuiditas. Dua, menyiapkan cadangan likuiditas dengan cara menyimpan sebagian dana dalam bentuk aset likuid, serta menyusun kebijakan cadangan kas minimal untuk memastikan kecukupan likuiditas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi operasional memungkinkan bisnis untuk mengurangi biaya sambil menjaga atau meningkatkan produktivitas. Dengan proses operasional yang lebih efisien, bisnis dapat menjaga arus kas dan menghindari masalah likuiditas. Yang ketiga itu ada risiko finansial kredit dari pelanggan. Sasarannya yang pertama itu ada arus kas yang stabil dan sehat. Sasaran ini bertujuan untuk menjaga arus kas yang stabil dan memastikan bahwa pembayaran dari pelanggan diterima tepat waktu. Kedua itu ada pengelolaan piutang yang efektif, di mana sasaran ini berfokus pada mengoptimalkan pengelolaan piutang agar tetap dalam batas yang sehat dan terkendali. Yang ketiga itu ada minimasi kerugian kredit, di mana sasaran ini berkaitan dengan meminimalkan jumlah kerugian yang berasal dari gagal bayar atau ketidakmampuan pelanggan untuk melunasi kewajibannya. Apa yang terjadi? Risiko finansial kredit dari pelanggan. Yang pertama itu adalah penurunan arus kas dan kesulitan operasional. Jika pelanggan gagal membayar atau terjadi penundaan dalam penyelesaian pembayaran, para store mungkin mengalami penurunan arus kas yang signifikan. Yang kedua itu ada kerugian finansial langsung dan penurunan laba. Kegagalan pelanggan dalam membayar utang atau menyelesaikan transaksi dapat mengakibatkan kerugian finansial langsung bagi Madari Store. Yang ketiga itu ada penurunan nilai aset dan kenaikan biaya cadangan. Volatilitas harga cryptocurrency dapat menyebabkan penurunan nilai aset yang dimiliki oleh Madari Store, terutama jika pelanggan tidak segera menyelesaikan pembayaran setelah transaksi konversi. Penyebab terjadinya itu ada tiga. Yang pertama, fluktuasi harga cryptocurrency. Volatilitas harga cryptocurrency merupakan salah satu penyebab utama risiko finansial bagi Madari Store. Yang kedua itu ada kurangnya verifikasi identitas dan keamanan transaksi. Operasional Madari Store melalui platform digital seperti Facebook, WhatsApp, dan juga Telegram meningkatkan risiko transaksi dengan pelanggan yang memiliki identitas palsu atau juga berniat melakukan penipuan. Yang ketiga itu ada kondisi ekonomi pelanggan tidak stabil, di mana pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan atau perubahan kondisi ekonomi pribadi seperti kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan dan juga peningkatan beban utang dapat
gagal memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Kapan terjadinya itu ada 3. Yang pertama itu saat terjadinya fluktuasi ekstrim pada dasar cryptocurrency. Yang kedua itu selama penundaan dalam proses pembayaran atau penyelesaian transaksi. Yang ketiga itu ada saat terjadinya peningkatan penipuan atau aktivitas kriminal digital. Deskripsi konsekuensi risiko. Yang pertama itu ada kerugian finansial dan penurunan laba. Yang kedua itu ada peningkatan biaya operasional dan cadangan kerugian. Yang ketiga itu ada dampak terhadap reputasi dan kepercayaan pelanggan. Tingkat konsekuensi atau dampak itu tinggi. Tingkat kemungkinan atau terjadi juga tinggi. Level resiko tinggi, tingkat prioritas tinggi, pola resiko juga termasuk dengan pengendalian resiko. Tindakan penanganan resiko. Yang pertama itu ada peningkatan proses verifikasi dan juga penilaian kredit pelanggan. Yang kedua itu ada hedging dan manajemen risiko valuta untuk mengatasi volatilitas kripto. Yang ketiga itu ada penyediaan cadangan kerugian kredit dan asuransi kredit. Baiklah, saya akan di sini akan menjelaskan tentang kesalahan transaksi dari resiko finansialnya. Nah, sasaran yang pertama itu mengurangi kerugian finansial langsung. Nah, seperti mengurangi kerugian finansial langsung, fokus pada meminimalkan kesalahan input dalam memasukkan data transaksi seperti jumlah atau alamat dompet digital guna menghindari pengiriman dana yang salah. Nah, hal ini akan membantu mencegah kehilangan aset atau kerugian finansial langsung yang tidak dapat dipulihkan. Nah, yang kedua itu ada menjaga arus kas perusahaan, yang dimana mengelola kesalahan transaksi secara efektif dengan memastikan adanya prosedur pengembalian dana yang cepat atau akurat, serta menghindari gangguan pada likuiditas perusahaan. Hal ini yang penting agar kesalahan yang tidak dapat berdampak yang pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial lainnya. Nah, kalau yang untuk ketiga itu mempertahankan reputasi kepercayaan pelanggan. Nah, seperti contohnya itu memastikan nih bahwa setiap pelaksanaan transaksi tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan menjaga kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan. Nah, di mana kerusakan reputasi akibat ini kesalahan transaksinya mengurangi loyalitas pelanggan dan berdampak negatif pada pendapatannya. Nah, baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kesalahan transaksi yang apa yang mungkin terjadi. Nah, dari apa yang mungkin terjadi dari perusahaan ke kripto tersebut. Nah, 3 hal yang mungkin terjadi akibat risiko finansialnya terkait dengan kesalahan transaksi tersebut. Yang pertama itu ada kerugian finansial langsung. Nah, kerugian finansial langsung itu seperti kesadaran dalam memasukkan jumlah atau alamat dompet digital dapat menyebabkan dan dana dikirim ke penerima yang salah atau jumlah yang tidak sesuai. Nah, ini akan mengakibatkan kehilangan aset yang dapat dipulihkan sehingga perusahaan mengalami kerugian finansial langsung. Nah, yang kedua itu tentang gangguan arus kas. Nah, di mana jika terjadi kesalahan transaksi dalam skala besar atau sering, perusahaan mungkin harus menanggung beban pengembalian dana atau kompensasi kepada pelanggan. Nah, hal ini dapat bisa mengganggu likuiditas perusahaan, kemampuan atau memenuhi kewajiban finansial lainnya. Nah, yang ketiga itu kerusakan reputasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Nah, di mana kesalahan transaksi yang berulang atau signifikasi dapat menyebabkan pelanggan kehilangan kepercayaan pada keamanan keadaan dalam perusahaan yang ada di dalam akhirnya untuk mengurangi jumlah transaksi dan pendapatan. Nah, selanjutnya itu tentang resiko finansial kesalahan transaksi penyebab terjadinya. Nah, penyebab terjadinya itu ada 3 penyebab dalam utama resiko finansialnya. Yang pertama itu kesalahan manual dalam memasukkan data, yang dimana menyebabkan kesalahan manusia saat memasukkan jumlah atau alamat, wallet, atau detail transaksi dapat menyebabkan nilai-nilai transaksi yang salah satu pengiriman dana ke alamat yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan kerugian finansial. Dan yang kedua itu kegagalan sistem atau teknologi. Nah, di mana gangguan pada infrastruktur teknologinya ini seperti server down atau bung pada sistem dapat menyebabkan transaksi gagal yang tidak diproses dengan benar. Ini bisa menyebabkan pengembalian dana dari yang lambat atau hilangnya aset digital tersebut berdampak langsung pada likuiditas perusahaan.
Nah, yang ketiga itu ada kurangnya proses verifikasi. Nah, di mana perusahaan ini proses verifikasinya ini tidak memadai atau tidak ada pengamanan berlapis. Misalnya nih, tidak ada konfirmasi alamat atau jumlah yang benar. Nah, dapat menyebabkan transaksi yang salah tanpa terdeteksi, yang bisa menyebabkan kerugian signifikasi nih terhadap perusahaan tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu kapan terjadinya? Nah, 3 situasi dalam di mana risiko finansial tersebut terkaitnya kesalahan transaksinya. Jadi yang pertama itu saat volume transaksi tinggi. Nah, ketika terjadi peningkatan transaksi, seperti selama periode promosi atau diskon, resiko kesalahan meningkatkan atau karena tekanan waktu dan beban kerja yang lebih besar, sehingga kesalahan manual atau sistematik lebih mungkin terjadi. Nah, yang kedua itu ada ketika sistem atau platform mengalami gangguan. Nah, yang itu resiko kesalahan transaksi meningkat saat ada gangguan teknis atau pemeliharaan sistem. Misalnya nih contoh, server yang tidak stabil atau bung, atau sistem yang dapat menyebabkan transaksi gagal dan diproses secara tidak akurat. Yang ketiga itu pada transaksi dengan pelanggan baru dan transaksinya itu besar. Nah, kesalahan lebih mungkin terjadi pada transaksi yang melibatkan pelanggan baru atau transaksi bernilai besar, terutama jika verifikasi yang ketat tidak dilakukan atau kelalaian dalam pengawasan transaksi pentingnya. Baiklah, selanjutnya itu deskripsi konsekuensi resiko. Nah, yang pertama itu kerugian finansial yang signifikan. Yang pertama itu kesalahan transaksi seperti mengirim dana ke alamat yang salah, jumlah yang salah, terdapat menyebabkan hilangnya aset digital, dana yang sulit dipulihkan, kerugian gitu kan. Nah, jadi dapatkan merpotabilitas dan stabilitas keuangan perusahaan. Yang kedua itu penurunan kepercayaan pelanggan. Jadi di mana jika kesalahan transaksi sering terjadi, pelanggan akan mulai meragukan, dapat menyebabkannya penurunan loyalitas pelanggan yang menurutnya jumlah transaksi sehingga berdampak pada pendapat. Nah, yang ketiga itu tentang biaya operasional tambahan, di mana untuk memperbaiki kesalahan transaksi perusahaan, mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk mengelola klaim, memberikan konsekuensi kepada pelanggan, atau memperbaiki sistem yang bermasalah. Nah, peningkatan biaya tersebut ini dapat mengurangi margin keuntungan dan memperburuk kondisi finansial. Nah, tingkat konsekuensi tinggi. Nah, di mana tingkat konsekuensinya ini tinggi dan tingkat kemungkinannya terjadi rendah dan level resikonya itu sedang, dan di mana pengolahan resiko penghindaran. Nah, di mana tingkat prioritas dari resiko kesalahan transaksi ini dikategorikan sebagai tinggi karena dampak finansial langsung. Kesalahan transaksi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, terutama dalam transaksi melibatkan aset digital yang bernilai tinggi seperti cryptocurrency. Dan kedua itu tentang reputasi dan kepercayaan pelanggan, di mana kesalahan transaksi berulang dapat merusak kepercayaan pelanggan yang berdampak langsung dari penurunan loyalitas dan volume transaksi yang dapat akhirnya mempengaruhi pendapat perusahaan. Dan ketiga itu biaya perbaikan yang tinggi. Nah, di mana mengkoreksi kesalahan transaksi baik dari sisi teknologi maupun pengolahan pelanggan dapat menambah biaya operasional sehingga mengurangi margin keuntungan. Nah, dengan situ kita mempertimbangkan faktor-faktor prioritas penanganan risiko ini sebaiknya tinggi untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar pada perusahaan. Baiklah, selanjutnya tentang tindakan penanganan risiko. Nah, dari tindakan penanganan risiko ini yang dapat strategi penanganan risiko yang digunakan adalah penghindaran risiko. Nah, maka tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan transaksi lagi. Nah, pertama itu menghentikan layanan transaksi beresiko tinggi. Nah, strategi menghindari transaksi yang melibatkan aset digital dengan volatilitas tinggi transaksi yang melibatkan mata uang yang sulit dipantau. Dan kedua itu manfaatnya mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kerugian finansial dari transaksi yang lebih beresiko sehingga perusahaan tidak terpapar resiko tinggi dari kesalahan input atau fluktuasi nilai. Dan kedua itu mengurangi keterlibatan dan transaksi kompleks. Nah, di mana strategi menghindari transaksi yang memerlukan banyak langkah atau konversi berlapis, misalnya nih dari cryptocurrency ke fiat ke sebaliknya, karena kompetisinya tuh meningkat peluang kesalahan. Nah, manfaatnya itu transaksinya lebih sederhana, mengurangi resiko kesalahan, teknis atau manual dalam memproses, serta meningkatkan keandalan sistem nih. Dan ketiga itu ada memfaktorkan layanan pada produk dengan resiko rendah.
Nah, strategi menghindari layanannya konvensinya cryptocurrency ini yang sangat fluktuatif gitu. Nah, beralih ke layanan yang berisiko transaksi yang lebih rendah seperti ini produknya dengan harga tetap, fixed data dan service-nya. Nah, manfaatnya itu dengan fokus layanan berisiko rendah, perusahaan dapat minimalkan potensi kesalahan yang berdampak signifikan pada keuangan dan reputasinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko finansial dari keamanan transaksi. Nah, di sini ada sasaran. Ada 3 sasaran dari penanganan risiko finansial terkait keamanan transaksi. Yang pertama, meningkatkan pengelolaan likuiditas dan aset, yang mana bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk mengatasi fluktuasi nilai kriptokurensi dan memenuhi kewajiban keuangan. Strateginya adalah diversifikasi aset ke mata uang atau instrumen likuid lainnya, serta mempertahankan cadangan kas yang cukup. Nah, kemudian yang kedua, mengurangi kerugian akibat fluktuasi nilai kriptokurensi. Nah, tujuan ini adalah mengurangi dampak negatif dari fluktuasi nilai kriptokurensi terhadap stabilitas keuangan. Kemudian strateginya, mengimplementasikan strategi hedging untuk melindungi nilai aset digital dan membatasi nilai maksimum transaksi dalam kriptokurensi. Dan yang ketiga, meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi. Nah, tujuannya meningkatkan keamanan transaksi ini agar terhindar dari potensi penipuan atau kesalahan dalam konversi aset digital. Kemudian strateginya menggunakan verifikasi 2 faktor untuk setiap transaksi, serta mempercepat proses transaksi untuk mengurangi risiko fluktuasi harga yang tiba-tiba. Nah, untuk indikator kinerjanya, mengurangi insiden penipuan hingga 70% dan mempercepat waktu penyelesaian transaksi hingga 50% dalam 6 bulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko finansial keamanan transaksi. Nah, ada 3 hal penyebab terjadinya risiko finansial keamanan transaksi. Yang pertama, kehilangan dana atau aset digital. Nah, apa yang mungkin terjadi? Peretasan atau serangan siber pada sistem keamanan transaksi dapat menyebabkan hilangnya dana atau aset digital seperti cryptocurrency. Pelaku kejahatan ini dapat mencuri informasi pengguna atau mengalihkan dana ke akun mereka sendiri. Dampak finansialnya, kerugian langsung bagi perusahaan karena kehilangan aset, serta potensi keharusan mengganti dana yang hilang kepada pelanggan. Kemudian, penipuan dalam transaksi. Nah, apa yang mungkin akan terjadi? Transaksi digital yang tidak aman dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya melalui pengiriman bukti pembayaran palsu atau penggunaan akun palsu untuk mendapatkan layanan tanpa pembayaran yang sah. Kemudian, apa dampak finansialnya? Perusahaan dapat mengalami kerugian finansial karena tidak menerima pembayaran yang sah, yang pada gilirannya merusak arus kas. Ketiga, kerusakan reputasi dan penurunan kepercayaan pelanggan. Nah, apa yang mungkin terjadi? Jika keamanan transaksi sering terancam atau ada insiden peretasan yang diketahui publik, pelanggan mungkin kehilangan kepercayaan pada pelayan perusahaan. Ini mungkin bisa mengakibatkan hilangnya pelanggan setia dan menurunnya volume transaksi. Kemudian dampak finansialnya, penurunan pendapatan jangka panjang akibat reputasi yang rusak dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Nah, kemudian ada penyebab terjadinya. Berikut 3 penyebab utama terjadinya risiko finansial yang terkait dengan keamanan transaksi. Yang pertama, keamanan sistem yang rentan. Penyebabnya, sistem teknologi yang digunakan untuk transaksi seperti server, aplikasi, atau jaringan memiliki kelemahan atau celah yang belum diperbaiki, sehingga rentan terhadap peretasan malware atau serangan siber lainnya. Nah, kemudian kedua, kurangnya prosedur verifikasi yang ketat. Nah, penyebabnya tidak adanya proses autentikasi yang kuat seperti verifikasi 2 faktor atau enkripsi data membuat transaksi lebih mudah disusupi oleh pihak yang tidak sah, memungkinkan terjadinya penipuan atau transaksi yang tidak valid. Nah, yang ketiga, human error atau kelalaian pengguna. Nah, penyebabnya karyawan atau pelanggan yang tidak teliti atau kurang paham dalam menangani transaksi online bisa menjadi target manipulasi seperti phishing atau serangan sosial lainnya yang mengakibatkan informasi sensitif bocor atau disalahgunakan.
Nah, kemudian kapan terjadinya? Berikut ada 3 situasi kapan risiko finansial yang terkait dengan keamanan transaksi itu terjadi. Yang pertama, saat sistem atau platform sedang rentan atau tidak stabil. Nah, ini terjadi ketika risiko keamanan transaksi meningkat ketika sistem perusahaan, aplikasi, atau platform yang digunakan mengalami kerentanan. Misalnya asal ada bug atau kesalahan teknis yang belum diperbaiki atau ketika ada pembaruan perangkat lunak yang tidak diuji dengan baik. Nah, kemudian yang kedua selama volume transaksi tinggi. Nah, saat terjadi lonjakan volume transaksi, misalnya selama promosi besar, liburan atau penjualan massal, risiko keamanan meningkat karena perhatian pada verifikasi dari keamanan transaksi mungkin berkurang akibat tingginya tekanan operasional. Dan yang ketiga, ketika prosedur keamanan tidak diperbarui secara berkala. Nah, risiko keamanan meningkat jika perusahaan tidak melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem keamanan secara berkala, terutama jika ada perkembangan baru dalam teknologi peretasan atau ancaman keamanan. Nah, kemudian deskripsi konsekuensi dari risiko. Nah, ada 3 deskripsi konsekuensi dari risiko keamanan transaksi. Yang pertama, kerugian finansial langsung. Nah, jika terjadi pelanggaran keamanan seperti peretasan atau pencurian dana dalam transaksi, perusahaan dapat kehilangan aset digital atau dana dalam jumlah besar. Nah, yang kedua, kehilangan kepercayaan pelanggan. Insiden pelanggaran keamanan seperti data pelanggan yang bocor atau transaksi yang tidak aman dapat menyebabkan pelanggan kehilangan kepercayaan pada perusahaan. Dan yang ketiga, biaya pemulihan dan perbaikan sistem yang tinggi. Setelah insiden keamanan, perusahaan mungkin perlu menginvestasikan dana besar untuk memperbaiki sistem, meningkatkan keamanan, dan menutup celah yang dieksploitasi. Nah, kemudian di sini ada tingkat risiko keamanan transaksi, ada tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian ada tindakan penanganan, ada 3 tindakan penanganan risiko finansial terkait keamanan transaksi. Yang pertama, hedging cryptocurrency, yang mana implementasi strategi hedging dengan menggunakan instrumen derivatif seperti futures atau opsi untuk mengunci harga cryptocurrency. Dan yang kedua, diversifikasi aset, mengalokasikan sebagian dana perusahaan ke instrumen yang lebih stabil, seperti mata uang fiat atau aset liquid lainnya. Dan yang ketiga, pembatasan transaksi, menerapkan batas toleransi kerugian atau membatasi jumlah maksimum cryptocurrency yang dapat dikonversi dalam suatu waktu. Baik, demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kesilafan dalam tutur kata kami mohon maaf. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.